Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Franciscus Amaloli. Saya dari jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep dasar bisnis. Baik, pertama-tama tentang latar belakang kegiatan bisnis. Kegiatan bisnis yang biasa dilakukan masyarakat saat ini tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan manusia, baik secara individu maupun kelompok, dalam rangka memenuhi kegiatan kebutuhan hidupnya. Kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dilakukan melalui interaksi, yaitu tukar-menukar, jual-beli. Setelah itu membuat dan membudidayakan sumber daya alam. Konsep bisnis. Konsep bisnis. Menurut Griffin dan Ebbett tahun 1999, bisnis adalah suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa dan dibuat untuk mendapatkan laba. Bisnis adalah kegiatan atau aktivitas manusia mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan barang dan jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Untuk memudahkan pemahaman pengertian bisnis, ada yang menjabarkan tentang kata bisnis, yaitu pertama adalah huruf B, berbasis ilmu, I, inovatif, S, strategi, N, niat yang kuat, I, informasi dan teknologi, dan terakhir S, supel. Makna bisnis dikelola berdasarkan ilmu pengetahuan yang harus selalu ada inovasi atau pembaruan melalui strategi yang tepat dengan niat yang kuat menggunakan informasi dan teknologi mutakhir serta tidak kaku atau harus selalu dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan pasar atau mengikuti kemauan dan keinginan konsumen. Selanjutnya tentang pengertian perusahaan. Perusahaan adalah suatu wadah orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai laba. Adapun tujuan keberadaan suatu perusahaan yaitu mendapatkan laba untuk jangka panjang, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan organisasi perusahaan, memenuhi barang dan jasa untuk masyarakat, serta mewujudkan tanggung jawab sosial. Dan yang terakhir, memperkuat ketahanan nasional. Adapun faktor-faktor yang menentu iklim bisnis. Yang pertama adalah investasi. Adanya penanaman modal untuk menciptakan modal yang baru atau adanya pembangunan suatu sarana produktif. Yang kedua adalah pemerintah, yaitu berperan sebagai pengelola sistem ekonomi melalui penerapan nergai, peraturan dan perundang-undangan. Yang ketiga, tabungan. Jika pemerintah dan masyarakat memiliki tabungan, maka di masa yang akan datang tabungan ini akan digunakan untuk investasi yang baru. Baik, hal-hal yang perlu dilakukan untuk kelangsungan hidup perusahaan yaitu pertama, adanya pemumpukan modal. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan pihak yang berkepentingan, menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Yang ketiga, setiap transaksi atau perjanjian harus dibuat bukti tertulis dengan menyertakan saksi di dalamnya. Selanjutnya, prinsip ekonomi. Dalam melaksanakan kegiatan atau usaha bisnis, dilaksanakan dengan pengorbanan yang seminimum mungkin untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Atau yang kedua itu
kegiatan dengan menggunakan alat-alat tertentu mencapai pemuasan kebutuhan yang maksimum. Atau yang terakhir, suatu tindakan yang bertujuan untuk mencapai pemuas kebutuhan tertentu dengan menggunakan alat yang minimum. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi terdiri atas dua. Yang pertama adalah sistem ekonomi terpimpin, yaitu perekonomian yang mengandalkan pemerintah terpusat untuk mengendali semua atau sebagian faktor-faktor produksi dan untuk membuat semua atau sebagian besar keputusan produksi dan alokasinya. Contohnya, komunisme dan sosialisme. Yang kedua adalah sistem ekonomi pasar. Dalam perekonomian, dengan individu-individu mengontrol semua keputusan, produksi dan alokasi melalui penawaran dan permintaan. Contohnya adalah kapitalisme. Selanjutnya tentang karakteristik sistem ekonomi Indonesia. Yang pertama adalah ekonomi digerakkan dengan rangsangan sosial dan moral. Kedua, pemerataan ekonomi dengan asas kemanusiaan. Ketiga, kebijakan ekonomi yang ketangguhan nasional dan jiwa nasionalisme. Keempat, koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha bersama. Dan yang terakhir, kesadaran dan perimbangan yang jelas antara perekonomian nasional ataupun pusat dan daerah. Sekian penjelasan saya tentang konsep dasar bisnis. Saya mohon pamit dan terima kasih. Selamat siang.